Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Dewi Sakita dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 31. Saya akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial. Nah, saya akan membahas tentang fenomena taksi konvensional dan taksi online. Fenomena yang dijelaskan pada artikel tersebut termasuk pada teori gerakan sosial, di mana ada sejumlah besar orang yang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Para pengemudi taksi konvensional seperti Bluebird dan Express ikut berdemo menuntut agar taksi yang berbasis aplikasi ditutup. Pasalnya, menurut mereka, pendapatan berkurang seiring dengan meningkatnya popularitas dari taksi online tersebut. Lalu mengapa sih fenomena ini bisa terjadi? Di pihak pengemudi taksi konvensional sudah terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan dan sudah mendapatkan plat kuning, yang artinya sudah bertanda sebagai angkutan umum, dan mereka pun berkewajiban membayar pajak yang berbeda dengan pengguna plat hitam. Sedangkan taksi yang berbasis aplikasi menggunakan kendaraan biasa yang bukan untuk angkutan umum. Nah, tarifnya juga berbeda jauh jika dibandingkan dengan tarif taksi konvensional. Teori modernisasi. Seorang ahli sosiologi, Peter Borger, mengemukakan ada 4 karakteristik modernisasi. Yang pertama, penurunan kondisi masyarakat kecil dan tradisional. Pada kasus ini, pihak yang disebut sebagai masyarakat tradisional adalah pengemudi taksi. Mereka menunggu penumpang atau menunggu ditelepon oleh penumpang untuk dijemput di tempatnya. Padahal masyarakat ibu kota saat ini sudah sangat terkoneksi dengan baik pada akses internet dan mulai meninggalkan penggunaan telepon. Kedua, berkembangnya pilihan individu. Pada kasus ini, pilihan individu menjadi berkembang dengan munculnya aplikasi seperti GoCar, Uber, dan Grab. Pilihan masyarakat untuk pergi menjadi lebih banyak. Tentunya masyarakat akan melihat dari segi keefektivitas dan efisiensi. Pilihan pun akhirnya jatuh pada yang lebih murah dan mudah, bukan? Tarif yang ditawarkan juga lebih murah, sedangkan pengguna pun bebas mau dijemput di mana saja. Nah, tentu hal itu sudah tidak bisa dihindarkan karena seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi semakin memberikan kemudahan dalam segala hal. Yang ketiga, meningkatnya keragaman sosial. Pada kasus ini, keadaan sosial masyarakat berubah. Jika pada masa sebelumnya, dengan pilihan yang terbatas, masyarakat menggunakan kendaraan umum tersebut. Namun, dengan semakin bertambahnya pilihan, opsi yang masyarakat pilih semakin beragam. Modernisasi akan membawa masyarakat pada pilihan yang rasional, tidak lagi berdasarkan gengsi operator taksi, namun lebih kepada kemudahan dan harga. Yang keempat, orientasi pada masa depan dan perhatian pada waktu. Dalam isu ini, terlihat bahwa masyarakat semakin peka terhadap arus informasi tersebut. Hal inilah yang ditangkap para inventor, yang kebanyakan anak muda, dengan memanfaatkan potensi yang ada. Potensi yang dilihat sebenarnya sederhana. Dengan semua orang, khususnya eksekutif muda ibu kota ya, menggunakan telepon pintar pasti terhubung dengan internet. Internet menjadi solusinya, apalagi sistem operasi telepon pintar dapat memfasilitasi untuk pembuatan aplikasi-aplikasi baru. Nah, dibuatlah aplikasi yang terhubung dengan internet itu. Internet dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan masa kini hingga beberapa waktu yang akan ke depan. Apalagi dengan semua solusi yang dapat diraih hanya dengan sentuhan telepon, masalah dapat diatasi. Nah, bentuk sosial yang cocok menggambarkan kondisi tersebut adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak terencana. Pada masa lalu, transportasi umum yang paling laku adalah delman dan becak. Delman dan becak. Kemudian berkembang dengan adanya bajai dan bus kota. Lalu masyarakat mencari sesuatu yang lebih nyaman. Nah, muncullah taksi. Kini seiring dengan kemacetan yang kerap terjadi, masyarakat ibu kota lebih memilih kecepatan dan keefektifan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya transportasi berbasis aplikasi. Nah, kita beralih pada faktor penyebab perubahan sosial.
Yang pertama ada faktor internal, yaitu penemuan-penemuan baru. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, pengguna telepon pintar semakin meningkat dan jaringan internet semakin dibutuhkan. Maka dibuatlah sebuah layanan publik yang dikombinasikan dengan jaringan internet sehingga banyak muncul pihak penyedia transportasi berbasis aplikasi. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, kemacetan yang semakin parah disertai dengan kesibukan masyarakat yang menyebabkan keadaan sosial berubah. Hal ini menyebabkan bertambahnya pilihan. Nah, opsi yang dapat masyarakat pilih semakin beragam. Modernisasi akan membawa masyarakat pada pilihan yang rasional, tidak lagi berdasarkan gengsi operator yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada juga faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial selalu dipengaruhi oleh hal-hal baru di masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, yang artinya masyarakat berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Yang kedua, berkembangnya teknologi dan komunikasi. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, maka dibuatlah layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Yang ketiga, budaya masyarakat yang cenderung menjadi konsumtif, serba instan, dan tidak mau ribet. Masyarakat menjadi konsumtif karena banyaknya fitur yang ditawarkan oleh penyedia layanan transportasi online tersebut. Bisa berupa cashback, diskon, promo. Ada juga fitur pembayaran non-tunai seperti GoPay, OVO, begitu. Lalu selain faktor pendorong juga ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, sikap masyarakat yang masih terpaku dengan tradisi masa lampau dan cenderung menjadi konservatif. Hadirnya transportasi online berbasis aplikasi ini telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Yang kedua adalah adanya rasa takut untuk menerima hal baru. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan taksi konvensional ini mengalami perubahan. Hadirnya transportasi online berbasis aplikasi ini menimbulkan gesekan dengan driver transportasi konvensional tersebut. Nah, pada akhir tahun 2016, banyak sopir taksi konvensional yang berdemo menuntut agar taksi yang berbasis aplikasi tersebut ditutup. Maka itulah yang menjadi penghambat perubahan sosial yang saya bahas ini. Kesimpulannya adalah dengan adanya fenomena ini, tidak ada pihak yang harus disalahkan, baik pihak taksi konvensional maupun pihak taksi online. Karena pihak taksi konvensional sudah seharusnya lebih tanggap terhadap perkembangan teknologi. Pihak taksi online juga sebaiknya memberikan harga yang sekiranya tidak terlampau jauh dengan yang sudah ada, sehingga persaingan itu semakin menjadi sehat. Tinggal masyarakatnya saja yang akan dengan mudah memilih dengan cerdas apa yang mereka hendak gunakan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.